arang sekam ini dia manfaatnya sangat banyak, ya. Bisa dipakai sebagai media tanam, ya, arang sekam sendiri bisa dipakai sebagai salah satu bahan dalam pembuatan bokasi, ya, dan bisa dipakai dicampur dengan media tanam kemudian langsung dilakukan penanaman, itu penanaman pada pot atau pada polybag. Yang dimaksud arang sekam itu adalah hasil pembakaran yang tidak sempurna dari sekam padi atau pembakaran parsial, ya, pembakaran tidak sempurna atau pembakaran parsial. Dikatakan pembakaran tidak sempurna karena wujud atau bentuk daripada sekam itu tidak mengalami perubahan, ya, dia tidak mengalami perubahan. Jadi perubahan tersebut dikatakan dalam perubahan apa? Kimia. Ya, dia tidak mengalami perubahan secara fisik. Kalau mengalami perubahan secara fisik itu jikalau itu terbakar semua dan itu berubah menjadi abu. Ya, jadi pembakaran sekarang yang kita lakukan adalah pembakaran secara parsial atau pembakaran tidak sempurna. Tujuan melakukan pembakaran ini ialah untuk, ya, mensterilkan sekam dari patogen, ya, dari patogen. Karena bisa saja, ya, pada saat pertumbuhannya padi dia terserang penyakit, kemudian penyakit itu terbawa sampai pada saat panen, ya, dan pada waktu penggilingan itu dia terbuang bersama sekam padi. Jadi kalau tidak dibakar, maka itu bisa menjadi sumber patogen sekam padi tersebut. Nah, fungsi dari sekam padi ini fungsi biologi dan fungsi fisik. Ya, fungsi fisik itulah untuk memperbaiki struktur tanah, membuat tanah tetap gembur. Ya. Keadaan tanah yang gembur ini sangat baik bagi pertumbuhan tanaman. Karena apa? Karena akar tanaman itu dia bisa berjalan dengan bagus. Karena tanah dalam kondisi gembur, ya, maka akar tanaman bisa berjalan leluasa. Ya. Yang berikut, tanah yang gembur memudahkan mikroba di dalam tanah seperti cacing tanah. Dia bisa bekerja dengan baik karena air rasanya bagus, pertukaran udaranya bagus. Kan dia ada rongga, ada porosnya. Ya, dengan pemberian atau pencampuran sekam ke dalam media tanam itu akan menciptakan porositas tanah itu menjadi baik. Tanah tidak padat, ada rongga sehingga udara atau air itu bisa keluar masuk, pertukaran udaranya bagus. Sehingga mikroba yang menguntungkan di dalam tanah seperti cacing tanah itu dia bisa tumbuh berkembang, dia bisa bekerja dengan baik. Ya, itu secara biologis. Ya, mikroba di dalam tanah bisa bekerja dengan baik, fungsi biologisnya. Nah, fungsi fisiknya itu memperbaiki struktur tanah sehingga tanah menjadi poros. Ya, pada saat kita siram penyiraman, air bisa merembes masuk ke bagian lapisan yang paling bawah, lapisan bawah. Kalau tanah itu padat, pada saat kita siram, air langsung mengalir. Ya, karena dia padat, tidak ada rongga untuk air bisa meresap masuk ke dalam. Yang berikut, dengan adanya penambahan arang sekam ke dalam tanah, dia bisa menjaga kelembaban dan meningkatkan daya absorpsi tanah, ya, daya absorpsi tanah, daya ikat tanah terhadap air, ya, terhadap air. Sehingga kita siram, kalau kita tidak pakai sekam, 5 atau 20 menit kemudian air yang kita berikan itu hilang. Karena tanah tidak bisa mengikat, tidak bisa menyerap. Tapi dengan adanya pemberian atau penambahan arang sekam, dia bisa membantu tanah, ya, mengabsorpsi atau menyerap air, menyimpan air, sehingga air yang kita simpan itu, ya, lama untuk menguap. Ya, lama untuk menguap. Karena lama untuk menguap, maka ada kesempatan untuk akar tanaman mengambil
air tersebut. Ya. Tadi fungsi fisika sudah, fungsi biologi sudah. Ya, fisikanya memperbaiki struktur tanah, membuat tanah menjadi gembur atau porous. Sedangkan biologinya adalah aerasi tanah menjadi bagus, ya toh, pertukaran udara tanah menjadi bagus, sehingga mikroba di dalam tanah itu, mikroba yang menguntungkan seperti cacing tanah itu, dia bisa bekerja dengan baik. Nah, fungsi kimianya adalah dia menjadi penyedia unsur hara. Unsur hara apa yang terkandung di dalam arang sekam ini? Ya, ada nitrogen yang diberi simbol apa? N. Ada fosfor, simbol P. Ada kalium, simbol K. Ada kalsium, C. Dan ada magnesium. Apa magnesium itu apa? Mg. Ya, jadi ada 3 fungsi, fungsi fisik, biologi, dan fungsi kimia. Kimia sebagai penyedia unsur hara. Nah, nitrogen, kalsium, kalium, magnesium, ya, fosfor, ini merupakan unsur hara makro atau mikro? Makro atau mikro? Makro, dia butuh dalam jumlah yang banyak. Ya. Oke, itu apa yang dimaksud arang sekam sudah, terus fungsinya sudah. Ya toh, fungsi sudah. Sekarang kita masuk dalam proses pembuatan. Nah, proses pembuatan atau pembakaran arang sekam ini, ya, sumber panasnya itu berasal dari apa? Api. Api ini kita bakar dalam tungku yang dibuat dari silinder, dari besi lempengan ini. Ya, kita bakar. Kemudian panas dari pembakaran ini oleh seng, dia merambat sampai ke sekam yang kita kelilingi atau kita taruh di sekitaran tungku tersebut. Jadi caranya sebentar. Ya, setelah kita tolong bersihkan ini dulu dari kayu-kayu. Ya, perhatikan sini, nanti sebentar baru masing-masing kerja. Ya, ini kita taruh di sekeliling tungku, ya. Ini kita buat dia melingkari ini. Ya. Oke, cukup. Kemudian ini kita bakar. Coba kertas, ada kertas yang bisa. Sudah merambut. Kalau lagi ini apa tidak? Air mineral, kemasan air mineral. Bahasa Jepang.
provinsi atau tanah cepat pembakaran. Motor yang tidak ada kunci. Oke, jadi setelah terjadi pembakaran ini, ya, nanti akan di bagian atas ini, ya, mulai terjadi pembakaran. Kemudian api ini yang membakar bagian pinggir ini dia akan oleh angin ditiup merambat sampai di bagian yang lain sampai sempurna. Kemudian setelah semua ini terbakar, ya, terbakar, kita matikan itu dengan memberikan air, siram. Kemudian kita bentangkan dia, siram sampai kita yakin bahwa tidak ada lagi sumber api di dalam. Nah, kemudian kita jemur, ya, untuk mengeringkan tadi air yang pakai siram, lalu kita simpan. Kapan mau pakai itu kita pakai. Ya, jadi nanti kita menunggu dia sampai kemudian timbul ada perubahan warna, ya, di sekitaran tungku ini. Nanti kita lepas dia sampai dengan sendirinya dia terbakar sampai menyeluruh semua bagian yang terbakar. Kita bentangkan dia lalu kita siram dengan air. Ini prosesnya seperti begitu. Kita menunggu sampai prosesnya. Yang lain sambil menunggu, yang lain silakan. Aduh, Pak. Dari pemantik di siapa? Patris. Silakan sini pakai apa? Mineral itu akan bakar sini. Pakai kayu. Iya. Patris. Sabar dulu. Pembakaran. Dia marah sampai ke tanah. Sudah. Itu melepuh itu nanti. Bulan Maret setelah apa namanya sekami turun, nanti kita akan buat banyak supaya kita jual pasarkan saat gebiar nanti, ya, saat gebiar 2 Mei nanti itu nanti kita salah satu produk kita adalah arang sekam. Itu dia terbakar atau tidak? Yang itu kayaknya tidak terbakar.
bikin habis silakan pergi masak. Ya. Supaya angin membantu untuk mempercepat proses pembakaran. Jadi bisa kita bakar dalam rumah, kita harus bakar di luar dan terhindar harus jauh daripada perumahan apa karena asap itu dia bisa menyebabkan polusi. Ini sudah terbakar. Ya. Jadi nanti ini dia akan merambat terus, ya, dia akan merambat sampai ke sisi-sisi yang lain, ya ini. Kipas. Kita bisa cari atas begitu pakai kipas. Bukan, kipas pakai buku. Dong lapat. Kayu banyak nih bang. Takut malos Lagi ya. itu Kapan dong. dia sampai di tuang moro. Dong yang tadi. Dan memoro. 300. Oh masih 100. 300 BC. Pilih Harus benar-benar yakin bahwa apinya mati ya. Yap. Permisi ibu. orang video. Mati. Hidup.